Assalamualaikum Mas Tony pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat yang penting Alhamdulillah Mas sehat Tony. walafiat. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Mas Tony? Ini berita pagi hari ini luar biasa ini. Koalisi bakal bermunculan. P3 Jakarta ini sudah lepas kendali dari P3 pusatnya, entah macam mana. Itu mungkin yang kami sampaikan ketika deklarasi dimunculkan. Nah, Mas Tony, bagaimana koalisi-koalisi yang berseliweran pagi ini? Bahkan ada jegal Anies, kata SBY ya. Juga ada koalisi PDIP dan juga ada cerita Gerindra berpasangan dengan Jokowi yang ditentang oleh Gerindra sendiri. Nampaknya makin ramai ini. Akankah ada 4 atau 3 koalisi ke depan? Silakan Mas Tony. Iya, pertama soal P3. Ini P3 itu ibarat ada kuburan, sudah digali. Ya. Sudah digali, kemudian sudah disiapkan juga kain kafannya. Ya. Sudah disiapkan kain kafannya. Terus kemudian tinggal apakah kemudian mau dikubur dengan kain kafan itu atau kemudian merecovery untuk keluar. Kenapa? Kita lihat bahwa jelas-jelas dan masyarakat tahu P3 itu di tingkat grassroots, para pemilih dan juga di pengurus-pengurus DPC maupun DPW mayoritas menginginkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Akan tetapi di tingkat elit ini semacam dalam tanda kutip tersandra oleh hal-hal tertentu ya. Ada kemungkinan tersandra oleh hal-hal tertentu yang berupaya untuk menghindar dari pilihan kepada Anies. Nah, maka kemudian muncullah semacam protes-protes yang lebih konkret kepada P3 di tingkat elit dengan misalnya melakukan deklarasi, dan itu di P3 di Jakarta. Ya, kita tahu bahwa ketika Soeharto mencoba untuk membuat KIB yang publik tahu akan dijadikan sebagai instrumen untuk memberikan tiket kepada Ganjar Pranowo. Itu kemudian mendapatkan banyak protes yang pada akhirnya diantaranya blunder politik yang dilakukan oleh si Soeharto dengan video yang viral itu dijadikan sebagai trigger untuk menggantinya. Kemudian diganti oleh PLT, begitu cepatnya mendapatkan surat dari Kemenkumham. Ini juga menimbulkan kecurigaan tersendiri, ada apa kok begitu cepatnya proses terjadinya sebuah peralihan. Dari sinilah kemudian seperti 11-12 antara yang lama dengan yang baru tidak mengakomodir terhadap pilihan dari konstituen P3 atau para pengurus di tingkat bawah, yang pada akhirnya sekarang terjadi semacam perlawanan oleh pengurus P3, struktur P3 di tingkat bawah kepada elitnya. Ini pusing ini di atas ini. Ya. Oleh karena itu partai apapun termasuk P3 kalau kemudian tidak mengakomodir terhadap suara konstituen, suara para pemilih, suara di tingkat bawah, maka itu sama dengan menggali kuburnya sendiri. Kita tahu P3 sekarang saja 4,52%. Artinya antara hidup dan mati. Dari 39 ya, kalau nggak salah 9 kursi, sekarang tinggal kursinya menjadi 19. Jadi separuh kurang. Ini kenapa tidak kemudian menjadi sebuah pelajaran bagi P3? Jadi elit ini perlu, elit P3 memang perlu untuk berkomunikasi dan membaca arus politik dari tingkat bawah, kemana keinginan mereka kalau memang P3 mau eksis. Ini kasihan, partai ini sudah partai lama, partai tua, partai yang sudah mengalami kematangan di dalam perjuangan. Ironis kalau kemudian P3 sampai 2024 nanti tidak sampai 4% yang pada akhirnya
tidak masuk dalam pemilu berikutnya atau tidak mendapatkan anggota DPR satupun. Ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk karena ketidakmatangan menurut saya para elit P3 atau karena persoalan-persoalan elit P3 yang tidak mampu untuk dihadapi secara bijak dan secara taktis. Ini bagaimanapun berkaitan dengan Pilpres 2024 akan sangat berpengaruh kepada efek elektoral bagi masing-masing partai. Ya, ini satu hal. Kemudian kita lihat hal lain soal 3 partai. Misalnya ada Nasdem, kemudian PKS dan juga Demokrat. Ini kan 3 partai ini kan sebenarnya sudah confirm untuk mengusung salah satu calon, dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Persoalannya hanya tinggal siapa wakilnya yang akan mendampingi Anies untuk berlaga di Pilpres 2024 yang pada akhirnya masing-masing punya cawapres, dan ini biasalah ya, dalam sebuah negosiasi dialektika politik di antara ketiga partai pengusung itu, karena penentu cawapres itu adalah partai politik gitu ya. Nah, tentu yang menjadi perhitungan adalah bagaimana dengan calon itu elektabilitasnya naik dan kemudian berpotensi untuk menang. Lalu yang kedua adalah diterima oleh semua partai. Kalau kita lihat misalnya di P3 itu sendiri, mohon maaf kan P3, maksudnya di 3 partai koalisi ini PKS, Nasdem, Demokrat. Masing-masing partai punya calon masing-masing. Tetapi pada akhirnya, halo Mas Tony, halo, iya. Halo, ya pendengar radio Silaturahim, kami akan coba berhubungan kembali dengan Mas Tony Rosid. Di ujung telepon sana Bang Fahri sedang berusaha untuk mencoba kembali berhubungan dengan Mas Tony Rosid ya. Dr. Tony Rosid, pemerhati bangsa, pesantren latar belakangnya tulisannya terus produktif di hari-hari. Ya, kemarin menjadi tajuk radio Silaturahim dan juga setidaknya 3-4 tulisan dia buat setiap pekannya mengisi cerita negeri kita ini. Ya, pemerhati bangsa, kita sedang dihubungi lagi dengan telepon bersama Bang Fahri. Apa kabar Bang Fahri? Terus kita coba ya, belum berhubungan. Macam mana ini, ada kabar apa yang terjadi di ujung telepon sana? Para pendengar radio dimanapun Anda berada, berita-berita kami sisipkan di tengah penungguan terhadap Mas Tony Rosid. Ya, bagaimana Bang Fahri? Coba lagi sekali lagi. Ya, kita telah terhubung dengan Mas Tony Rosid lagi. Nampaknya terputus Mas Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus Mas Tony. Lanjut ini, masih cerita dengan koalisi PKS, Nasdem, Demokrat ini. Lanjut Mas Tony, cerita tadi. Nasdem, PKS, Demokrat itu bisa dikatakan sudah 90% lah. Tinggal cawapresnya siapa. Kalau dari Demokrat sendiri tidak memaksakan misalnya AHY, saya pikir ini akan lebih cepat untuk kemudian deklarasi. Targetnya memang tanggal 10 nampaknya kalau kita melihat di media ya. Tanggal 10 November. Artinya ada sekitar waktu 1 bulan lebih untuk membuat keputusan siapa yang akan jadi cawapresnya. Ini kan yang soal adalah cawapres saja yang kemudian menjadi diskusi di antara mereka. Sebenarnya kata kuncinya ada di Demokrat. Kalau Demokrat legowo tidak AHY, saya pikir ini akan segera. Siapa Mas Tony? Amatan Mas Tony. Untuk AHY, ini bisa jadi ada partai yang lain kemudian masuk, justru Demokrat tidak mendapatkan peluang. Padahal hadirnya Anies menjadi capres sekarang ini dengan simpul-simpul relawan yang sudah di atas 100 jumlahnya. Kemarin ketika ada pertemuan yang kita lihat di media ada 90, ketika kita ketemu sama orang-orangnya Anies itu katanya lebih dari 100. Itu artinya animo masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Anies itu cukup besar. Maka kehadiran AHY dengan Anies itu punya kotel efek untuk AHY dalam elektoral, kemudian juga punya kotel efek buat partai politik yaitu Demokrat.
ini tidak bisa dipungkiri lagi. Maka kerugian besar kalau sampai Anies maju, kemudian 3 partai ini ada yang salah satunya karena telat untuk membuat sebuah keputusan, maka diganti oleh partai yang lain. Ini justru akan menjadi sebuah kerugian besar bagi partai itu sendiri secara elektoral. Ini bukan soal apa dan gimana, tetapi memang itulah politik. Ya, politik itu memang senantiasa memiliki suasana yang selalu berubah-ubah sesuai dengan periodisasinya. Nah, ini saatnya memang sedang Anies yang muncul, sebelumnya Pak Jokowi yang muncul, sebelumnya lagi Pak SBY yang muncul. Itulah memang situasi dan dinamika politik yang sedang terjadi, yang sedang berjalan. Maka siapapun yang tidak mencoba untuk memanfaatkan atau ketinggalan atau telat memanfaatkan itu, yang pada akhirnya tidak ikut menikmati terhadap kotel efek yang dilahirkan oleh atau diakibatkan oleh munculnya seorang tokoh. Dan ini nanti setelah Anies, misalnya Anies jadi presiden 2 periode, setelah Anies siapa akan muncul tokoh-tokoh seperti itu. Nah, siapapun yang telat, siapapun yang ketinggalan, maka dia tidak akan ikut merasakan kotel efek dari para tokoh itu. Itu Pak Ihsan. Ya, memang ini menjadi agak lucu-lucuan ya. Ketika dulu AHY sama Pak Anies menjadi pesaing dalam pemilihan gubernur, dan juga ada lagi fenomena baru Mas Tony ketika pendampingan Prabowo dengan Jokowi di 2024. Ini juga menjadi sebuah pembicaraan. Apa yang Mas Tony lihat dari fenomena ini? Dan kelihatannya Gerindra uring-uringan juga masalah wacana ini. Apa benar ini ada permainan di balik ini? Gimana Mas Tony? Ya, memang ada sebagian pihak yang berupaya untuk tetap mengeksistensi Pak Jokowi. Ya, wajar menurut saya, mereka adalah relawan, mereka cinta dan suka kepada Pak Jokowi, ingin Pak Jokowi itu tetap bersama-sama dengan mereka, baik dalam pengertian idealisme maupun dalam pengertian pragmatisme. Ya, mereka menginginkan Pak Jokowi itu tetap eksis untuk berkontribusi kepada bangsa ini. Maka dari itu mereka berupaya untuk membuat terobosan-terobosan sebagai sebuah gagasan agar terakomodir apa yang menjadi keinginan mereka. Pertama, langkah yang dilakukan adalah berupaya untuk 3 periode. 3 periode. Ketika 3 periode dan pada akhirnya nampaknya memang 99,9% gagal. Ya. Terus kemudian saya belum berani mengatakan 100% karena harus ada memang disisakan sekian persen untuk terjadinya sebuah kemungkinan. Kemudian ditunda pemilu untuk 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Dan memang ketika ditunda pemilu peluangnya makin juga sempit. Hingga sekarang sudah diputuskan pemilu akan ada, yaitu Pilpres dan Pileg 2024 di bulan Februari. Artinya kesempatan itu bisa dikatakan 99,9% sudah tidak ada lagi. Kemudian apa gagasan lagi Pak Jokowi bisa eksis dengan cawapres? Tapi ini juga sulit. Nah, menjadi pertanyaan penting adalah kenapa Gerindra tidak mau? Ini, satu, kita bisa analisis, Gerindra ingin mencari panggung. Konstitusional dong, kira-kira gitu. Bahwa Pak Jokowi menjadi cawapres itu tidak konstitusional, gitu kan? Ya, karena undang-undang tidak mengizinkan orang yang jadi presiden 2 kali untuk menjadi nyalon lagi, baik itu capres maupun cawapres. Itu satu. Jadi ini adalah panggung publik yang ingin ditawarkan oleh Gerindra. Kemudian yang kedua adalah seolah-olah Prabowo tidak memiliki kekuatan. Seolah-olah Prabowo itu tidak memiliki kepedean sehingga harus mengambil Pak Jokowi menjadi cawapresnya. Kemudian yang ketiga, kalau toh seandainya menjadi cawapres belum tentu juga menang, gitu kan. Jadi Pak Jokowi sebagai capres dengan Pak Jokowi sebagai cawapres tentu berbeda. Misalnya yang ini, kalau Anies ya tingkat elektabilitasnya tinggi, tapi kalau kemudian dijadikan cawapres itu akan rendah karena ekspektasi publiknya kepada Anies untuk menjadi cawapres bukan menjadi cawapres.
Ini juga menjadi sebuah problem. Jadi saya yakin Pak Gerindra itu sudah punya kalkulasi politik, sudah punya survei setidaknya. Kalau Prabowo didampingi Pak Jokowi, ya kemungkinannya juga akan kalah. Maka mencari cawapres yang kira-kira bisa mendongkrak atau menaikkan elektabilitas dari Pak Prabowo. Problemnya adalah tidak mudah untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo karena punya histori. Ada beban histori yang tidak ringan bagi Pak Prabowo. Pertama adalah histori tentang 3 kali gagal mencalonkan diri, sekali cawapres, 2 kali capres. Ini beban histori. Ya, kekalahan itu juga akan membuat trauma pihak-pihak tertentu, terutama partai politik yang menjadi koalisinya. Katakanlah sekarang PKS kemungkinan besar tidak akan mau dengan Gerindra. Ya, belajar dari kekalahan itu. Masa mau kalah lagi? Kira-kira begitulah. Kepercayaan dirinya akan turun sebagai partai koalisi. Kemudian berikutnya adalah beban historinya ketika Pak Prabowo bergabung. Dianggap itu berkhianat kepada konstituennya. Ini bukan soal moral, ini bukan soal nilai, tapi ini adalah soal perspektif politik, di mana ketika ada beralihnya Pak Prabowo kemudian bergabung menjadi bagian daripada kekuasaan, ini mengecewakan terhadap sebagian cukup besar dari para pemilih Pak Prabowo di 2019. Meskipun Pak Prabowo tentu saja punya alasan-alasan yang rasional, punya alasan-alasan yang mendasar, punya alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar argumentasi untuk membantah segala tuduhan itu. Tetapi ini bukan soal argumentasi, bukan soal alasan, ini adalah soal persepsi politik publik, persepsi politik para pendukung Pak Prabowo. Dan tidak mudah kemudian mereka direkrut kembali. Dari faktor inilah kemudian tidak membuat Pak Prabowo tidak begitu mudah untuk mencari cawapres. Caimin mau, tapi Pak Prabowo nampaknya tidak mau. Kenapa? Karena memang elektabilitasnya pasangan Prabowo Caimin itu tidak nendang lah bahasanya, tidak naik. Ya, kalau dipaksakan akan berat untuk melawan pasangan calon yang lain. Inilah kemudian menjadi alasan mau PKB-nya, karena dengan Gerindra PKB cukup, tapi tidak mau dengan Caimin. Kira-kira seperti itu. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa tidak mudah bagi Pak Prabowo menerima Caimin, ya, tapi juga tidak mudah bagi Pak Prabowo untuk mendapatkan cawapres yang lain. Ini juga menjadi sebuah problem. Tapi kalau gagasan Pak Jokowi menjadi cawapresnya Prabowo, menurut saya memang bagi pendidikan politik tidak baik lah. Sudahlah, memang Pak Jokowi sudah berkiprah untuk bangsa ini, sudah memberikan segala sesuatunya untuk bangsa ini selama 2 periode. Sudahlah, jadilah negarawan. Biarlah apa yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi sebagai kontribusi untuk bangsa dan negara ini akan dibaca, akan dinilai, dan akan juga yang baik dinikmati oleh masyarakat kita, yang baik diwarisi oleh generasi yang akan datang. Itu menjadi sebuah legasi bagi Pak Jokowi. Jangan rusak legasi ini dengan katakanlah ingin menjadi didorong untuk menjadi cawapres, kemudian juga didorong-dorong untuk mendukung capres-capres tertentu. Akan jauh lebih terhormat menurut saya kalau Pak Presiden Joko Widodo ini bersikap netral, memberikan ruang kepada seluruh tokoh-tokoh yang berkompeten untuk ikut kontestasi di 2024. Saya yakin semua pihak akan menghormati Pak Jokowi, semua pihak akan menghargai, semua pihak akan respect kepada Pak Jokowi. Jika nanti akhir periodenya Pak Jokowi turun dengan sangat terhormat, turun dengan kepala tegak, turun dengan tidak ada beban terkait dengan siapa pemenangnya, siapa penerusnya. Itu Pak Iksan. Mas Tony, penjagalan terhadap Anies ini nampaknya diisukan di berbagai tempat. Satu lagi ini di Jawa Timur ini, saya tidak tahu apa memang Bawaslu sekarang sudah bekerja atau bagaimana ya. Karena beredar tabloid tentang Anies Baswedan. Pak Aniesnya pun tidak mempedulikan itu. Saya lagi ngurusin Jakarta, tinggal 18 hari lagi nih, 19 hari lagi kalau tidak salah. Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi melaporkan ke Bawaslu RI.
Memang sudah ada nanti yang bagi-bagi kaos apa semua jadi masalah dong negeri ini terhadap publikasi tentang para calon yang akan tampil nanti. Bagaimana Mas Tony? Iya, ini ya lucu aja sih sebenarnya. Orang ya kalau mencari panggung, carilah panggung yang lebih tepat lah. Ini kerjaan Bawaslu, ini calon belum ada, gitu kan? Resmi belum ada. Calon belum ada. Masa ada seorang gubernur sedang bertugas sebagai seorang gubernur, kemudian ada pendukungnya, lalu pendukungnya itu berkampanye lah katakanlah. Ya kalau disebut kampanye juga belum tepat juga karena musim kampanye belum ada gitu loh. Jadwal kampanye belum ada. Katakanlah mensosialisasikan tentang Anies lalu dilaporkan ke Bawaslu. Kan lucu, Bawaslu mesti ketawa ini. Ya. Ketawa, Bawaslu belum apa-apa udah kalian kerjaan. Kalian laporkan siapa? Anies. Emang Anies calon? Iya, kan ya belum gitu loh. Jangan laporkan orang yang Bawaslu itu mengikat kepada mereka terkait dengan calon yang sudah ada. Definitif, dan semua tim sesnya. Itu pun dengan resmi. Katakan money politik itu dilakukan untuk mendukung calon tertentu, tapi ini bukan tim ses dan kemudian tidak terhubung dengan calon. Ya nggak bisa dituntut juga. Katakan misalnya saya bukan tim ses, tidak tercatat di situ, gitu kan? Tetapi saya bukan calon juga, tapi saya respect kepada seorang calon. Lalu saya bagi-bagi kaos di musim setelah kampanye, ya silakan ditelusuri, tapi tidak akan kena. Kenapa? Saya bukan tim ses. Saya bagi-bagi duit, dukung si ini, saya nggak kena juga. Kenapa? Saya bukan tim ses dan saya bukan calon. Jadi jangan tidur ngorok di siang bolong lah gitu loh. Jadi emang unik ini macam-macam. Tunjukkan bahwa kita itu orang yang ngerti hukum, bahwa kita itu orang yang dewasa di dalam berkomunikasi politik, komunikasi sosial gitu kan. Jangan istilahnya mengidentifikasi diri dengan cara-cara yang menurut saya tidak proporsional, tidak pada tempatnya, kurang pas. Siapapun itulah, ini berlaku kepada siapapun. Iya, betul. Nah, lain lagi kisah warga bangsa yang sudah jelas ini terpanggil oleh KPK ya. Belum lagi yang sedang dicari-cari macam Harun Masiku. Ada fenomena Lukas NMB di Papua sana. Brimob sudah pada merapat ke sana. Tapi orang yang nampaknya di tengah konflik Papua ini terjadi berbagai. Ini data putus sekolah aja sudah ratusan ribu ternyata. Ratusan miliar atau triliunan sudah diguyurkan kepada Papua. Nampaknya susah kemiskinan ini. Nah, fenomena korupsikah sebabnya dan apa yang terjadi menurut Mas Tony fenomena Lukas NMB ini? Silakan Mas Tony. Ya, bagi Pak Lukas NMB ini tidak mudah untuk melakukan sebuah transformasi sosial, transformasi ekonomi di Papua. Karena memang demografi Papua kita tahu, gitu kan. Satu tempat dengan tempat yang lain cukup jauh, infrastruktur juga tidak terlalu memadai. Ya. Maka yang perlu dibangun itu adalah bagaimana hubungan antara satu tempat ke tempat yang lain, sehingga di situ hubungan sosial jalan, terhubung, hubungan ekonomi terhubung, yang pada akhirnya juga hubungan-hubungan di bidang yang lain itu akan terjalin satu dengan yang lain di masyarakat Papua. Pendidikan juga akan menjadi sangat naik. Ternyata memang pertumbuhan di Papua sendiri itu cukup lambat. Tentu ini juga kalau kita cari masalahnya, ini ada kontribusi kesalahan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Ketika kasus ini terjadi, ini kan kemudian membuka mata dunia, membuka mata nasional. Situasi kondisi Papua masih seperti itu, kok ada korupsi gitu kan, meskipun ini perlu dibuktikan di proses pengadilan. Tetapi dari data-data saya pikir KPK itu tidak sembarangan institusi yang
dalam selama ini memiliki track record yang bagus, selama tidak berkaitan sama sekali dengan isu-isu politik. Saya pikir KPK ini layak untuk dipercaya ya dalam menetapkan tersangka yang tidak terkait dengan isu politik. ANB ini kan murni persoalan hukum gitu kan. Jadi katakan murni persoalan hukum. Dari sini kemudian kita lihat bahwa satu, semua warga negara itu diperlakukan secara sama. Siapapun itu. Kemudian yang kedua, bahwa gubernur Papua ketika melakukan kesalahan, dia tidak merepresentasikan masyarakat Papua. Yang seandainya nanti terbukti korupsi, yang korupsi adalah gubernurnya, bukan masyarakat Papua. Yang salah adalah gubernur di masyarakat Papua. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Papua itu juga harus bersikap proporsional. Kalau memang dia salah, yang harus disalahkan. Oleh karena itu, biarlah dipenuhi proses hukum. Jadi kalau memang dipanggil, ya dipanggil. Tidak perlu kemudian karena membangun isu SARA, membangun isu etnis, membangun isu daerah, nggak ada hubungannya. Salah ya salah. Justru kalau memang terbukti ternyata itu korupsi, menurut saya ini harus dihukum berat. Karena apa? Karena memang masyarakat Papua sedang membutuhkan betul terhadap upaya yang sangat serius pemerintah daerah memperbaiki, memajukan Papua yang selama ini menjadi daerah tertinggal. Apalagi triliunan sudah diguyur kepada mereka. Kalau kemudian ada korupsi, mesti dapatkan korupsi itu dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Ketika kekayaan Papua dikorupsi atau anggaran APBD Papua dikorupsi yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang di sana banyak busung lapar, banyak kelaparan, gitu ya, banyak masyarakat tertinggal. Meskipun tidak ada Papua saja, tetapi Papua adalah di antara daerah yang harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun juga daerah, jadi dilunturkan melalui pemerintah daerah. Ini ketika itu juga tidak dimaksimalisasi anggaran itu, tapi malah dikorup, mestinya masyarakat Papua marah dong. Bukan marahnya kepada KPK, bukan marahnya kepada pemerintah pusat, tapi marahnya juga kepada gubernur atau para pejabat Papua yang korup. Misalnya begini, harusnya ini dengan 500 sekian miliar itu, ini berapa kilometer ini infrastruktur yang dibangun, ini berapa kalau dijadikan BLT, ini berapa ribu yang menerima, ini berapa pasar yang bisa terbangun, ini berapa sekolah yang bisa didirikan dari 500 miliar misalnya gitu lah. Kalau memang itu terbukti itu sebagai uang judi, ngapain dibuat seperti itu? Kenapa dikorup? Mestinya masyarakat Papua marah. Gitu. Bukan membela, bukan menghalangi upaya penegakan hukum. Inilah yang kemudian perlu kita suarakan, bahwa Lukas NMB ketika terbukti melakukan kesalahan, itu bukan kesalahan masyarakat Papua, tapi kesalahan pribadi seorang pejabat yang seharusnya lebih banyak berbuat dan memajukan daerahnya, tetapi uangnya malah dikorupsi. Dan sama sekali bukan merepresentasikan. Kesalahan adalah kesalahan pribadi, bahkan dianggap sebagai pengkhianat terhadap masyarakat Papua. Kalau nanti betul-betul terbukti, ya semua pejabat daerah, kalau dia korupsi, kepala daerah korupsi, berarti dia berkhianat kepada masyarakatnya. Pejabat negara, pejabat tinggi korupsi, berarti berkhianat kepada rakyatnya. Selain berkhianat kepada bangsa dan negara. Nah, ini harus menjadi sebuah pemahaman kita bersama. Siapapun kepala daerah yang melakukan kesalahan, terutama korupsi, mereka sesungguhnya adalah para pengkhianat daerah. Apakah itu di Jawa, apakah di Sumatera, apakah di Kalimantan, apakah di Papua, kalau kepala daerahnya, bupati, wali kota, juga gubernurnya korupsi, sesungguhnya mereka adalah pengkhianat daerah. Gitu, Pak. Ya, inilah karena terkadang keadaan juga diserempet-serempetkan dengan posisi partai-partai. Ya, mungkin keadilan yang perlu, pemerataan semua tindakan merata. Nah, Bang, kita pindah ke isu yang lain. Ini Tentara Nasional Indonesia ini nampaknya menjadi primadona buat anak 17 tahunan. Setidaknya yang sudah 17 tahun 8 bulan. Ini ada calon taruna
Akademi TNI ya, yang banyak kali nih 22.553 calon. Apa yang Mas Tony lihat dari seorang Panglima Andika yang sangat konsen terhadap ini sehingga mendapat masalah pula dengan seturunya gitu. Bagaimana Mas Tony? Silakan Mas Tony. Iya. Sempat rame ada titipan kan banyak ini kan. Effendi Simbolon ya mengungkapkan itu, terus kemudian terjadi kemarahan. Ya memang ada masalah di internal, itu biasalah di TNI atau institusi-institusi yang lain. Yang ketika itu dipublish memang akan apalagi kemudian ada bahasa-bahasa yang dianggap tidak diterima di telinga institusi itu atau anggota institusi itu, dalam konteks ini adalah TNI, tentu akan menciptakan sebuah area ya. Tetapi sekarang sudah selesai. Tetapi intinya begini ya. Intinya begini. Itu kan ada masalah yang sudah dipublish di media, dibaca oleh masyarakat, bahwa ada banyak masalah, diantaranya adalah rekrutmen. Jalur-jalur rekrutmen, ada oknum yang kebetulan memasukkan orang yang sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan atau melanggar aturan yang ada. Ya, saya pikir ini juga berlaku di banyak institusi lah, kalau tidak dikatakan semua. Hanya saja tidak dibongkar, gitu kan. Ya, kebetulan kemarin saja jadi di TNI ada orang yang usianya kurang 3 bulan, kemudian ada yang beberapa bulan kurang usianya, ada bahkan usianya kurang 12 hari, ya, 12 hari. Terus kemudian ada juga yang tingginya kurang dari 160 karena menurut aturannya 160. Ada yang tingginya cuma 157, ada yang tingginya ya ada sekitar 23 ya. Kalau nggak salah informasi 23 ternyata tidak memenuhi kriteria yang kemudian oleh Panglima TNI ini nggak bisa, ini harus dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan. Ada persyaratan usia maupun ada persyaratan tinggi badan. Nah, kemudian ini dipublish ya, jadi ramai gitu kan. Apalagi kemudian DPR melakukan kritik. Sebenarnya kalau menurut saya, Effendi Simbolon ini memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR, punya hak untuk mengontrol, untuk mengoreksi, untuk melakukan evaluasi. Tapi nggak tahu entah gimana yang pada akhirnya menjadi seramai itu, gitu lah. Dan ketika suara-suara keras itu dilontarkan kepada misalnya institusi yang lain atau kementerian, selama ini kan terjadi gitu. Dan betul. Itu tidak menimbulkan problem. Saya nggak tahu kenapa itu kemudian menjadi sebuah problem. Tapi dari semua cerita ini, dari semua fakta ini, yang bisa kita tarik adalah bahwa harus mesti lebih disiplin lagi dalam segala hal terkait dengan rekrutmen, terutama adalah rekrutmen TNI Polri. Harus memenuhi sebuah persyaratan. Disinilah mesti ada tim khusus yang selalu dibentuk untuk memantau terhadap proses rekrutmen. Kenapa? Ini soal hulu hilir. Kalau hulunya bermasalah, maka di hilir akan bermasalah. Kalau kita mau bersih-bersih atau mau memperbaiki, memang harus berawal dari hulu. Nah, dalam konteks TNI Polri, memang pada saat rekrutmen, dari institusi yang lain memang dari proses rekrutmen. Rekrutmen betul-betul tidak ada di situ nepotisme, tidak ada di situ suap, tidak ada di situ rekomendasi, kecuali bagi mereka yang memang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota TNI Polri, tentu sesuai dengan jenjangnya. Apalagi kemudian Akmil, ya Akabri, ini adalah orang-orang yang betul-betul akan dipersiapkan menjadi para penentu terhadap keputusan kebijakan dan merah putihnya, hitam putihnya Polri dan juga TNI. Ya, kalau kemudian kita mengacak kepada kasus Satgasus yang barusan dibubarkan, yang kabarnya itu ada ratusan anggota, ini kan sebenarnya sebagai sebuah ironi yang sampai sekarang masih berlarut-larut. Nah, dari sini bisa juga dibaca bagaimana rekrutmen ya pada saat itu. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai sebuah bahan untuk melakukan evaluasi terhadap rekrutmen atau hulu dari
para calon anggota TNI dan calon anggota Polri. Dan karena akhir-akhir bulan ini banyak kita disuguhi terhadap berita-berita terkait dengan hiruk-pikuk yang ada di dalam TNI maupun Polri. Itu Pak Iksan. Yeah. Mas Tony, nampaknya waktu pulang harus memisahkan kita nih. Berbagai isu sudah kita bahas, dan tulisan apa yang Mas Tony sedang garap di pekan ini, Mas Tony? Masih tulisan tentang dinamika BBM dan juga dinamika Pilpres untuk ke depan. Masya Allah. Bagaimana komunikasi antara partai politik untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan bangsa ini melalui Pilpres di 2024. Insya Allah, mudah-mudahan membawa keberkahan, dan saya ucapkan terima kasih pendengar sudah menikmati. Salam, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.